Pak Dama dan Ibu Asnat sudah ready. Baiklah, kita mulai. Saya serahkan kepada Ibu Asnat. Mari Ibu. Baik, terima kasih Bu Dirlak. Selamat siang sekarang ya. Udah siang. Siang, Bu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Semangat siang, ya. Ibu. Masih semangat. Semangat. Ya, kita lanjutkan dengan tema sintesis informasi OCIE ya, yang akan dibawakan oleh Pak Dama Gustiar Baskoro. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi karena kemarin sudah ya, terbosan lagi. Ya, kita menghemat waktunya. Jadi tentang sintesis informasi ini, kalau saya tidak salah menduga, jadi bagaimana mensintesiskan informasi yang ada. Kalau tidak salah, ini ya, bagaimana ketika kita menulis, kita menyampaikan pendapat kita, lalu bagaimana mengutip pendapat orang lain untuk mendukung pendapat kita. Jadi ada kesadaran bahwa apa yang kita ungkapkan itu, atau bahwa kita bukan orang yang pertama yang mengatakan itu. Pasti sudah ada orang lain yang mengatakan itu, dan kita perlu mendukung pendapat kita dengan mengutip pendapat orang lain. Gitu ya. Nah, ini yang seringkali lupa dilakukan ketika menulis sebuah artikel ataupun tulisan, atau sebaliknya orang tidak tahu membedakan bagaimana mengutip ya. Jadi kutipan langsung tapi dibuatnya deskriptif begitu ya, maksudnya seolah-olah itu bukan kutipan langsung. Jadi kadang kita tidak bisa membedakan mana kutipan langsung, mana yang parafrase gitu ya. Mungkin itu yang akan disinggung oleh Pak Dama nanti, saya kurang tahu. Atau sebaliknya, kalau saya melihat paper-paper mahasiswa, tesis atau skripsi, itu ada kecenderungan untuk ngutip banyak kutipan gitu ya, menurut ahli ini, tapi dia sendiri lupa berpendapat. Ya, jadi seringkali saya tanya, loh pendapatmu di mana gitu. Jadi ada kesalahan di sana. Mungkin ada orang yang mengatakan kalau ilmiah itu kalau banyak kutip sana sini gitu, tapi pendapat sendiri nggak muncul. Nah, ini mungkin akan disinggung nanti. Jadi bagaimana menyatakan pendapat dan mendukung pendapat kita dengan beberapa pendapat yang lain, bisa juga untuk menyampaikan kesetujuan kita ataupun mungkin ketidaksetujuan kita. Jadi bagaimana itu dipertemukan menjadi lebih tajam. Semoga tidak berbeda dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Dama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan. Mari Pak Dama. Baik, Bu. Terima kasih Bu Asnat. Ya, Bu Asnat sudah pengalaman sebagai peneliti, jadi sangat tahu masalah sintesis ini. Ya, terima kasih Bu Asnat untuk catatan ininya, pengantarnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya baru masuk tapi melihat kayaknya masih semangat sih, cuma mukanya rada-rada gimana gitu ya. Rambut sudah berantakan gitu ya. Ini kalau kita ketemu nih, kalau ketemu muka nih pasti saya ajak main, tapi masalahnya saya nggak bisa ngajak main ya, gitu. Biasanya kalau ini saya main nih keliling-keliling, lari-lari ya, lompat-lompat gitu ya. Nah oke, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa sedikit rest tadi. Dan memang ini adalah topik-topik yang sangat berat. Ya. Kalau topiknya Pak Chandra kemarin itu fun, asik. Ya, bagaimana research apa segala macam. Tapi ini kita udah mau masuk. Jadi saya mau kasih gambaran proses bisnisnya nih teman-teman supaya nggak bingung ya. Jadi pertama kali kemarin kita sebelum melakukan riset apa-apa, kita masuk ke dalam set yang namanya pra research. Nah, pra research itu dijelaskan oleh Bu Hilda. Bagaimana pra research itu? Kalau saya menyimpulkannya dalam 4 Fantastic Four ya. Jadi kalau kita udah tahu film Fantastic Four, jadi gampang ingetnya. Yang pertama, topik. Harus dapat topiknya dulu. Kemudian dari topik itu dikembangkan menjadi research question. Nah, untuk mengembangkan menjadi research question itu banyak caranya. Kemarin saya nggak sempat lihat bahannya Bu Hilda, tapi mungkin pakai KW ya, knowledge. Ya, oke. Itu
KWHL. Nah itu, apa yang kita tahu berangkat ke apa yang kita tidak tahu. Sehingga kita ketemulah research question di situ. Nah, kalau udah ketemu research question, topik, research question, harusnya ada tesis, kemudian keyword. Nah, keyword ini penting. Nah, keyword itu seperti saya bilang, kalau mau research di tempatnya Pak Chandra ya, dijelasin, itu kadang-kadang kita ketemu beda ya. Misalnya, kita ketemu misalnya sebuah kata hampir mirip, tapi kita harus tahu sinonim-sinonimnya. Makanya menggunakan thesaurus dan sebagainya. Nah, setelah kita research, kita bisa menghasilkan artikel-artikel nih di tangan kita sekarang udah dapat. Ya, ketika artikel itu sudah didapat, sekarang gimana cara membacanya? Ya, cara membacanya adalah dengan menggunakan teknik SQ3R. S pertama itu survei. Supaya kita memudahkan kita untuk membaca, kita survei dulu. Ya, judulnya apa, topiknya dan sebagainya. Kemudian R yang pertama itu read. Tapi sekarang membaca sudah berbeda, teman-teman. Membaca dengan arti, karena kita membaca punya tujuan, mencari, men-scanning. Kira-kira apa yang perlu kita cari dari artikel tadi. Jadi nggak baca dari A sampai Z. Ya, itu yang harus diingat. Nggak ada, kalau A sampai Z itu kapan lulus doktornya gitu. Ya, susah. Jadi, karena bacaan dokter itu sama magister. Saya waktu magister aja, saya pakai SQ3R. Itu baru saya ngerasain efektifnya saya bisa baca banyak artikel. Apalagi kalau dokter nanti misalnya. Wah, itu banyak sekali bacaannya. Ya, begitu. Nah, anak mahasiswa bahkan tidak bisa membaca artikel. Nah, ini Anda harus bisa membimbingnya. Begitu. Ya, menemukan apa yang bisa diambil. Nanti saya akan ulangi sedikit mengenai apa yang harus dicari dari sebuah artikel, ya. Kemudian R yang kedua itu adalah apa tadi? Recite. Ya. Itu menyebutkan kembali setelah dapat read, dapat informasi, recite. Recite itu mengecek apa saja yang sudah terjawab, mana yang belum. Ya. Kemudian R yang ketiga, tadi Q-nya belum ya, dari survei, bikin question, teman-teman. Ini yang membedakan metode baca langsung dengan membaca teknik SQ3R. Karena dengan bertanya, kita sudah menstimulasi otak kita untuk ingin mengetahui apa nih di dalam artikel kita. Jadi itu memotivasi kita untuk mengetahui bacaan itu dengan lebih baik dibanding kalau kita tidak menggunakan question. Begitu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian read, recite itu mengecek lagi jawaban-jawaban yang sudah tadi diperiksa. Kemudian yang terakhir review. Nah, review ini penting. Otak kita, coba Bapak Ibu, ini santapan harian kan setiap hari, gitu ya. Ingat nggak sampai 2 hari berikutnya apa santapan harian 2 hari sebelumnya? Kadang-kadang lupa kan? Nah, otak kita adalah otak yang harus ini namanya strategi kognitif kalau di dalam magister pendidikan. Kita diajarin strategi kognitif, salah satunya adalah menggunakan repetisi. Ya. Nah, repetisi itu digunakan di dalam review. Nah, review itu menggunakan ketika Anda sudah dapat nih informasi yang dikeluarin, Anda harus review lagi. Oh, ternyata dari artikel ini saya mendapatkan 1, data perokok. Kedua, jumlah orang yang merokok. Ketiga, bahaya rokok. Keempat, apa gitu ya. Kemudian kalau bisa ini dibagikan ke orang. Nah, gitu. Diceritain supaya orang juga bisa tahu. Dengan membuat review atau dengan meta kognitif dengan menggunakan mind map sebetulnya itu mempermudah kita untuk mengingat apa yang sudah kita dapatkan dari artikel jurnal tadi. Nah, poin-poin yang sudah Anda keluarkan informasinya itu kalau saya bilang itu adalah informasi siap pakai. Informasi siap pakai artinya informasi yang siap disintesis dalam tulisan Anda. Jadi kalau di artikel kan masih semua nyatu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu tadi menggunakan SQ3R. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana mensintesa. Mensintesa itu artinya
bagaimana cara menggunakan informasi yang udah siap pakai tadi, yang Anda sudah kerjakan waktu SQ3R. Begitu ya. Itu kira-kira sampai sekarang, supaya Anda ngerti urut-urutannya, ya, literasi informasi itu seperti apa. Oke? Ya. Oke, sekarang kita coba, saya share screen. Anda sudah dapat bahan saya. Tadi malam saya sudah coba masukkan. Oke. Ya. Jadi ini latihan analisis dan sintesis, ya. Ini bahannya saya perbaharui dari buku yang hijau. Jadi mohon izin, nanti harusnya Anda ketika udah ikut ini harusnya sih membeli modul buku yang sudah kita tulis bersama-sama. Modul literasi informasi. Di situ nanti Anda akan lebih mudah melihatnya. Sebetulnya tadinya saya usul Bu Hilda untuk menjualnya lebih dulu, baru Anda tinggal pakai sebagai buku panduan waktu mengikuti ini. Tapi ternyata mungkin agak sulit untuk mensirkulasinya di awal ya. Sehingga nanti saya harapkan buku modulnya Anda bisa beli dari Petra ya, dari Universitas Petra. Oke. Harganya 100.000, tapi saya nggak tahu itu berarti belum termasuk ongkir. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kok saya dari terakhir? Ya. Oke. Kita mulai. Pertama, kita akan menentukan kebutuhan informasinya dulu. Setiap kita sudah mulai memiliki artikel, kita ingat di awal kita hubungkan lagi dengan Bu Hilda punya topik, yaitu menetapkan kebutuhan informasi. Jadi sebetulnya tadinya waktu di pra research itu kita harus tahu dulu sebetulnya kita butuh informasi apa sih. Makanya kita tentukan topiknya. Kemudian kita tentukan rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah itu kita coba pikirkan apa yang kita butuhkan informasinya untuk bisa menjawab permasalahan tadi, ya. Oleh karena itu kita riset menggunakan kata kunci untuk mendapatkan bantuan artikel-artikel yang dapat kita gunakan untuk mensupport argumen kita di dalam menjawab rumusan masalah yang ada di awal. Ya. Jadi tentunya kita bisa menentukan kebutuhan informasi kita. Nah, sebelum membaca, ini tadi agak sedikit flashback ya. Ini gabungkan saja dengan pengetahuan Anda ketika Anda read. Ya. Jadi tadi SQ3R, read. Nah, read-nya. Sebelum membaca tentukan dulu kebutuhan informasi Anda. Ya. Anda bisa terbantu apabila Anda read. Ya, tadi kan diajarin sama Yani, Bu Yani menggunakan pertanyaan, mungkin ya, mengubah jadi pertanyaan. Kalau saya, ini bisa juga dipakai untuk membantu Anda menentukan apa yang harus Anda baca untuk di scanning. Yang pertama, Anda bisa membaca artikel Anda untuk menemukan data. Memberi dukungan data. Jadi gini, kemarin saya udah bilang, kalau bukan ketiga hal ini, ya, sebetulnya Anda tidak perlu mengutip. Mengutip itu, ya, itu ya artinya. Nah sekarang Anda harus tahu mengapa Anda mengutip. Anda harus tahu. Oke, mungkin masih ada yang belum di mute. Ntar dulu deh. Oke. Saya lanjutkan. Jadi pertama, ketika Anda ingin menulis, Anda harus tahu apa yang Anda harus kutip. Nah, Anda boleh mengutip jika satu, ya,
tulisan di dalam apa yang Anda mau kutip itu menyediakan data. Ya, contoh di dalam satu paragraf, tentunya Anda sudah tahu ya, paragraf itu harus dimulai dengan kalimat pembuka paragraf yang nantinya akan diperkuat oleh argumen-argumen untuk menjawab kalimat paragraf tadi. Nah, contoh gini, kalimat paragraf Anda dibuka dengan tulisan, rokok mengandung substansi berbahaya bagi kesehatan manusia. Kalau Anda bikin kalimat seperti ini, nanti saya bilang ke Anda, masa sih? Bohong, itu hanya kata Anda. Saya nggak percaya. Coba buktikan argumentasi Anda. Kalau lagi sidang kan begitu ya. Nah, sama. Supaya Anda bisa mendukung pernyataan rokok mengandung substansi berbahaya bagi kesehatan manusia ketika Anda menulisnya, Anda harus mencari apa? Dukungan argumen kan? Nah, dukungan argumennya dari artikel yang Anda baca, kira-kira ada nggak data yang bisa mendukung ini paragraf Anda yang judul paragrafnya, topiknya adalah rokok mengandung substansi berbahaya bagi kesehatan. Nah, di sini kita lihat informasi yang tersedia, tulisannya seperti ini. Ya. Tembakau mengandung kurang lebih 4.000 elemen dan setidaknya 200 diantaranya berbahaya bagi kesehatan. Ini pengarangnya Fitria Triandini, ya, diambil belakang-belakangnya 3 orang. 2013 halaman 120. Data ini bisa nggak dipakai? Bisa. Karena data ini merupakan data pendukung dari sebuah paragraf yang akan membahas mengenai substansi berbahaya di dalam rokok. Begitu. Paham ya? Oke, sekarang berikutnya. Anda boleh mengambil kuotasi atau mengutip sebuah artikel jika artikel tersebut memberikan pernyataan. Ini saya ringkas supaya gampang. Saya yakin kalau udah biasa peneliti yang udah tingkat doktor dan sebagainya akan menemukan banyak hal lagi yang bisa ditentukan dari bacaan. Tapi ini untuk siswa S1 kita akan bisa batasi aja. Anda boleh mengutip satu kalau ada data di dalam artikel. Kedua, kalau ada pernyataan ya yang bisa mendukung statement. Kemarin kita udah ngomongin statement, opini, fakta ya. Nah, topik paragrafnya misalnya jumlah perokok meningkat. Anda harus cari argumentasi kan artikel untuk mendukung bahwa jumlah perokok itu meningkat. Kalau enggak, saya bisa bilang, kata siapa meningkat? Sama aja kok di daerah saya orang merokok ya segitu-gitu aja jumlahnya. Ya. Nah, Anda harus memberikan argumen terhadap topik paragraf Anda, kalimat topik paragraf Anda. Jumlah perokok meningkat. Ya. Nah, informasi di dalam artikel yang bisa Anda ambil, contohnya seperti ini. Berdasarkan data Balitbangkes yang disadur, data buku fakta tembakau yang diterbitkan Badan Penelitian, prevalensi konsumsi tembakau cenderung meningkat baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ada bukti, walaupun nggak ada data angkanya. Tapi ada pernyataan di sini yang menyatakan bahwa prevalensi konsumsi tembakau cenderung meningkat baik pada laki-laki maupun perempuan. Ya, ini tahun 2015. Begitu. Nah, ini bentuknya pernyataan, statement. Kompeten nggak? Kompeten, karena ini diterbitkan oleh siapa? Data Balitbangkes. Ya. Penelitian dan pengembangan kesehatan dari fakta tembakau yang diterbitkan Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan. Ya, ini sangat sahih untuk dipakai. Yang ketiga, Anda boleh mengutip kalau satu, memberikan dukungan teori ya di sini. Misalnya topik paragraf Anda kalimat awalnya proses rokok dalam menimbulkan sebuah penyakit. Ya. Rokok dapat menimbulkan sebuah penyakit, kata yaitu prosesnya gimana? Anda kan nggak tahu. Nah, Anda harus mengutip dari sebuah sumber. Misalnya Anda mengutip seperti ini.
Ya, ini teorinya. Menurut ini ya, letak bahaya rokok bukan pada nikotin, melainkan pada proses pembakaran tembakau yang menghasilkan tar. Tapi tarnya itu yang berbahaya dan komponen asap lainnya. Hal tersebut yang mengakibatkan berbagai penyakit terkait dengan merokok, seperti kanker paru, penyakit jantung, dan emfisema. Sampai di sini paham ya? Nah, ini teori. Teorinya menurut dia, yang membahayakan dari rokok itu sebetulnya yang paling berbahaya itu adalah tarnya. Oke? Nah, ini dulu yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama, sebelum membaca, tentukan dulu kebutuhan Anda apa. Nah, kita bisa tentukan di sini. Jenis kebutuhannya adalah data, pernyataan, atau teori, atau definisi. Nah, ini hampir sama lah. Ya. Cuma cara ngutipnya doang yang beda. Kalau definisi dikutipnya biasanya direct quotation. Mengutip langsung. Ya. Nah, itu pakai tanda kutip. Kalau mengutipnya seperti ini udah diparafrase. Kalau Anda biasa menulis artikel jurnal, Anda udah nggak boleh lagi nulis kutipan langsung biasanya. Tapi biasanya sudah menggunakan parafrase. Begitu. Ya. Oke. Sekarang kita bisa maju ke sini melakukan analisis bacaan. Setelah kita memahami tadi ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai data yang penting ya di dalam sebuah artikel, maka kita bisa melakukan analisis bacaan. Nah, analisis bacaan ini saya udah nggak perlu panjang lebar karena hampir sama dengan SQ3R. Sebetulnya ini saya gabung bahannya dengan SQ3R. Sedikit saja mengulang. Yang pertama analisis bacaan tadi apa yang Anda baca? Menganalisis apa? Judulnya toh, ya. Apakah judul bacaan itu, nah untuk mengecek judul bacaan, contohnya Anda harus mengetahui apakah judul berkorelasi dengan topik tulisan yang kita kerjakan. Misalnya kita sedang menulis mengenai video game, pengaruhnya terhadap video game. Apakah cek variabel judulnya, misalnya pengaruh video game terhadap perilaku radikal anak, berarti variabel tersebut, variabel artikel tersebut, Anda harus bisa mengidentifikasi artikel tersebut, variabelnya apa aja. Jadi variabel artikel tersebut adalah video game, itu sebagai variabel bebas, dan radikalisme anak sebagai variabel terikat. Oh, berarti ini berkaitan nih variabelnya video game dan radikalisme. Bisa lah saya pakai, karena juga saya menulis mengenai pengaruh video game. Berarti ada tuh video game di situ. Oke, itu caranya. Ya, menganalisis. Kemudian yang kedua, itu menganalisis abstrak bacaan. Ya, di dalam abstrak itu pasti terdapat misalnya rumus apa biasanya dimulai abstrak itu apa? Ada background, latar belakang, kenapa topik itu dipilih. Kemudian rumusan dan tujuan penelitiannya apa? Kemudian metode yang digunakan untuk penelitian itu apa? Ya, kemudian hasil penelitiannya itu biasanya disampaikan. Dan kesimpulannya. Nah, ini kita bisa lihat apakah ini relevan dengan tulisan kita. Kalau enggak, mendingan apa? Bapak Ibu cari artikel lain yang lebih relevan untuk mendukung tulisan Bapak Ibu. Oke, kemudian jenis analisis yang ketiga itu subjudul. Tadi kan udah diajarin juga ya sama Mbak Yani ya. Bagian yang tebal. Nah, subjudulnya apakah subjudul ini, dari subjudul itu kita bisa menganalisis apa? Subjudul itu bisa menunjukkan kepada kita kemungkinan data, teori, definisi itu bisa timbul di dalam subjudul itu. Jadi kalau kita melihat, oh ada gini misalnya, COVID-19 gitu ya, judul utamanya gitu. Kemudian di sini subjudulnya ada penyebaran. Berarti kita bisa mengandaikan pertama kali mencoba mengidentifikasi mungkin di dalam subjudul cara penyebaran itu nanti di situ akan dijelaskan teorinya bagaimana COVID-19 itu akan menyebar. Begitu. Nah, berarti teori itu bisa kita baca karena di situ nanti akan ada. Kemudian lihat lagi subjudul yang lain, ya.
Jadi dengan cepat, subjudul itu bisa membantu kita mengidentifikasi apakah bacaan tersebut mengandung informasi yang kita butuhkan atau tidak. Ya. Nah, dari tiga hal itu apa tadi? Judul, abstrak, subjudul, itu aja sudah bisa membantu kita untuk menentukan apakah sebuah artikel itu bisa layak kita lanjutkan untuk dipakai, dibaca, atau diganti dengan artikel lain. Ya, nah ini urutannya seperti ini. Jadi setelah melakukan analisis prabaca, Anda bisa berhenti membaca dan mencari bacaan lain, atau Anda bisa melanjutkan untuk membaca dan melakukan analisis bacaan. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi analisis bacaannya bagaimana caranya. Nah, analisis bacaan adalah caranya begini, cari salah satu dari informasi ini. Nah, ini udah masuk nih ke yang tadi, ya. Cari salah satu informasi ini. Ada nggak di artikel Anda itu data penunjang? Data itu bisa berbagai macam bentuknya. Bisa data historis, tahun, tanggal, dan seterusnya. Data matematis, ya, angka, rumus, persentase, jumlah. Ya, kemudian data geografis, letak, peta, koordinat, dan sebagainya. Ya, nah misalnya Anda mau membahas mengenai Indonesia, letak geografis kita dibahas nggak di situ? Ada nggak letak koordinatnya? Dari berapa bujur barat, bujur timur, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian data fisika, ya, berat, panjang, isi, dan sebagainya. Ada nggak yang penting, yang berkaitan, yang bisa diambil untuk mensupport topik Anda, topik paragraf Anda. Jadi gini, kalau Anda mau nulis, pasti kan Anda bikin struktur dulu kan? Ya. Kalau Anda mau nulis, itu biasanya ada di pendahuluan. Pendahuluan itu terbagi menjadi apa Bapak Ibu? Latar belakang biasanya. Nah, latar belakang itu Anda kan sudah membuat dulu strukturnya, skeletonnya, ya, kerangkanya. Pendahuluan dibuka dulu dengan apa? Ini paragraf pertama Anda mau ngomongin apa? Paragraf kedua Anda mau ngomongin apa? Paragraf ketiga mau ngomongin apa? Kalau itu emang hanya 2 paragraf, ya nggak usah dipanjang-panjangin latar belakangnya, ya, begitu. Nah, Anda lihat berapa paragraf, kemudian Anda lihat paragraf pertama bicara masalah misalnya rokok. Nah, Anda bisa tahu, oh berarti di sini di paragraf pertama saya butuh definisi rokok itu apa? Kemudian pertama kali rokok itu secara geografis tersebar di mana? Ya. Nah, gitu. Misalnya untuk memperkuat paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, Anda harus tahu misalnya bahaya rokok. Nah, berarti Anda harus mencari yang tadi tuh, data-data, angka, dan sebagainya. Ada nggak ya artikel jurnal yang meletakkan berbahayanya rokok itu dari kandungannya. Kandungannya berapa? Berapa kandungan yang berbahaya di dalam rokok? Misalnya gitu. Nah, baru kita cari tuh. Nah, nanti kita masukin tuh di paragraf-paragraf di struktur tulisan kita. Ya, begitu. Jadi kalau tadi saya ngomongin di sini topik, ya, topik paragraf, artinya Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi itu dari struktur tulisan kita, pendahuluan, kemudian latar belakang. Latar belakang itu ada berapa paragraf, kemudian masuk ke dalam isi subjudul pertama, biasanya di artikel jurnal. Subjudul pertama misalnya itu merupakan tesis Anda yang Anda mau bahas. Ya, dari rumusan masalah itu Anda punya tesis tulisan, ya, misalnya bahaya rokok pada manusia. Nah, Anda punya tesis yang mau dibahas 3 misalnya. Rokok dan ibu hamil. 2, rokok dan paru-paru, itu ya, kesehatan manusia. Kemudian 3, rokok pada perokok pasif. Nah, begitu. Nah, misalnya 3 itu tesis Anda yang Anda mau taruh bahwa bahaya rokok itu mencakup 3 hal itu. Baru setelah pendahuluan, di dalam pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
dan Anda menyebutkan 3 hal yang mau Anda bahas sebagai tesis tulisan Anda yang tadi. Nah, baru subjudul pertama itu menampilkan tesis Anda yang pertama, ya, rokok dan misalnya tadi Anda pilih rokok dan ibu hamil, begitu ya. Baru Anda susun menjadi beberapa paragraf, ya, di situ. Nah, setiap paragraf memiliki topiknya masing-masing. Ya, jadi misalnya topik pertama ibu hamil, kondisi ibu hamil. Nah, Anda cari itu artikel mengenai kondisi ibu hamil itu gimana, ya. Kemudian Anda sampaikan di situ, omongin dulu ibu hamil. Kemudian kalau yang perlu didukung data, didukung data. Tapi kalau nggak perlu, sesuai dengan Ibu Asnat tadi bilang, ya, Anda harus menuliskan sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Anda sampaikan saja, ya. Kemudian jika Anda membutuhkan dukungan, baru Anda mengutip. Kira-kira begitu gambarannya ya, supaya Anda punya gambaran. Oke, lanjut ke sini. Analisis judul bacaan. Sudah ya? Ini tadi sampai di sini. Oke. Jadi yang perlu Anda cari adalah satu data. Data historis. Ya. Itu bisa angka. Contoh hasil informasinya. Pandemi Jawa Timur masih memiliki tingkat pandemik tertinggi di Indonesia dengan 11.805 kasus. Nah, ini merupakan data angka. Nah, ini bisa diambil. Kemudian yang kedua, data statement atau pernyataan. Pernyataan ahli yang kompeten. Ya, pejabat terkait, akademisi, peneliti, orang lain yang memiliki otoritas atau kompetensi terkait. Misalnya Ridwan Kamil memaparkan angka reproduksi efektif rate COVID-19 Jabar dalam 6 minggu ini berada di bawah angka 1. Hal ini disebutkan sebagai hasil PSBB yang ketat dan terawasi dengan baik. Nah, pernyataan Ridwan Kamil ini bisa dipercaya sebagai pernyataan yang valid. Kenapa? Karena dia kompeten, karena dia pemimpin daerah tersebut. Ya, dia pemimpin, memiliki kompetensi, memiliki otoritas, sehingga ketika dia bicara begini, ini nggak mungkin salah. Kemungkinannya sangat kecil. Dia berani ngomong, memberikan statement begini, itu pasti udah ada datanya. Nah, ini boleh dikutip untuk mendukung. Ya, kira-kira kalau kayak gini datanya, Anda pakainya di dalam satu paragraf, yang judul paragrafnya, maksud saya, kalimat paragrafnya mengenai apa? Nah, misalnya Anda judul paragrafnya, paragraf itu dibuka dengan kalimat misalnya penyebaran COVID ya di berbagai daerah berbeda-beda. Salah satu daerah yang paling berhasil untuk menangani COVID adalah Jawa Barat. Nah, begitu ya. Jadi sebetulnya kalimat topik Anda apa? Salah satu daerah yang paling berhasil menangani COVID adalah Jawa Barat. Mana buktinya? Nah, Anda kutip. Baru di sini tulisannya. Ridwan Kamil memaparkan bla 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 sebagainya, kemudian sumbernya. Kutip. Disitasi, ya, begitu. Kemudian yang ketiga, data teori. Ya, Anda bisa mengambilnya. Pernyataan pakar mengenai sebuah proses, kondisi, atau hubungan antar variabel. Nah, Anda lihat di sini. Kira-kira pernyataan seperti ini bisa diambil sebagai teori. Seseorang yang terampil adalah seorang yang tahu bagaimana melakukan sesuatu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Jika orang ini secara konsisten menunjukkan keterampilannya dalam situasi dan bidang tertentu, maka kita mengatakan orang ini memiliki kompetensi. Nah, berarti di sini kalau mau diambil kira-kira cocoknya kita sedang membuat ini sebagai argumen topik apa di dalam paragraf. Nah, topik apa misalnya? Kompetensi, ya, begitu. Jadi apa yang dimaksud dengan kompetensi atau keterampilan? Nah, baru di sini dilihat. Menurut sebuah sumber, ya, seseorang disebut terampil karena seseorang tahu bagaimana melakukan bla 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 dan sebagainya.
Nah, ini definisi atau teori. Paham ya? Begitu. Oke. Definisi juga boleh. Kalau definisi itu biasanya lebih spesifik, ya. Arti sebuah konsep atau menggabungkan beberapa definisi dan menghasilkan peleburan definisi yang lebih komprehensif. Misalnya, kompetensi informasi adalah sebuah keterampilan mencari dan menggunakan dan sebagainya. Nah, ini adalah arti konsep oleh pakar. Ya, begitu. Ini definisi. Tapi juga bisa kita menggabungkan beberapa definisi dari beberapa sumber, kemudian kita lebur menjadi definisi yang lebih komprehensif. Oke. Kemudian melakukan sintesis bacaan. Kalau kita sudah dapat nih data-data tadi, ya, maksudnya mendapatkan informasi siap pakai. Berupa apa? Saya ulangi lagi tadi, bisa berupa data, bisa berupa pernyataan, bisa berupa teori, bisa berupa definisi, ya. Ini udah kita siapkan semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara meletakkannya di dalam tulisan kita? Nah, mahasiswa setengah mati nih membuat sintesis nih, berantakan biasanya. Ya. Menurut fakta memang 90% mahasiswa baru tuh nggak bakal bisa nulis. Ya. Karena mereka nggak mampu berpikir analisis seperti ini. Kalau nggak kita pakai literasi informasi. Nah, ini tugasnya dosen, tugas perpustakaan itu hanya tahu saja untuk hal ini, tapi tidak terlalu banyak harus mengajarkan. Jadi saya bilang tanggung jawabnya kalau ada plagiat, itu pustakawan ya cuma 30% ya, karena kita kan memberikan saja aturan dan sebagainya untuk citasi. Tapi 70% itu ditanggung dosanya oleh dosen. Ya. Kalau ada plagiarisme, karena dosen yang bertanggung jawab untuk mengajarkan tulisan ini di kelas, bagaimana menulis, begitu. Gak mungkin pustakawan ujuk-ujuk diundang untuk mengajarkan penulisan secara detail seperti ini. Kami saja di UPH, untuk bagian-bagian yang sintesis, yang sudah sangat sulit seperti ini, kayak SQ3R itu masih semua pelatih kami bisa. Tapi untuk sintesis, sudah ada ringnya gitu. Jadi hanya beberapa orang saja yang menyiapkan diri untuk menjelaskan sintesis. Karena tidak semua pustakawan kami juga sudah pernah menulis artikel jurnal. Kelemahannya kan selalu di situ, ya, pustakawan. Karena pustakawan kita tidak aktif menulis gitu. Sehingga ketika disuruh jelasin kayak gini, seolah-olah ini kayak satu hal yang baru. Padahal ini kalau di Amerika, di luar negeri, ya, seorang pustakawan tuh udah biasa nulis, begitu ya. Jadi dia udah biasa untuk tahu begini. Oke, kita lanjutkan. Strategi sintesis. Ya, pertama similaritas paling gampang. Jadi begini, sintesis itu bayangkan Anda duduk di sebuah meja, ya, kemudian Anda duduk bersama dengan beberapa pakar. Ini coba imajinasikan hal seperti itu. Anda duduk di satu meja, dikelilingi, Anda mengundang beberapa pakar. Ya, misalnya Pak Sulistyo Basuki, Profesor Perpustakaan itu ya. Kemudian ada lagi pakar lain, Pak Putu Laksman Pendit, atau Bu Luki gitu. Bertiga tuh, pakar perpustakaan Indonesia. Nah, kemudian Anda duduk dan Anda mau ngebahas literasi informasi pentingnya di dalam COVID-19. Misalnya gitu. Nah, Anda mau mengutip pendapat-pendapat mereka. Gitu ya. Nah, Anda sebagai moderatornya di tengah. Nah, Anda harus mencari perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan pendapat mereka satu sama lain. Ya, begitu. Oke. Yang pertama itu similaritas. Anda menjelaskan dua sumber atau lebih yang setuju satu sama lain. Anda tanya pertama kali, Pak Profesor Basuki, menurut Anda kenapa? Oh, literasi informasi itu sangat penting di dalam pembelajaran online semasa COVID. Terus kemudian Pak Putu ngomong juga, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Basuki.
Ya, karena di dalam masa online ini literasi informasi menjadi sesuatu yang vital untuk mendorong pembelajaran online, mendukung pembelajaran online. Artinya, kedua orang ini setuju satu sama lain. Ya. Tapi Anda harus mengidentifikasi perbedaannya. Jadi tadi Pak Basuki misalnya ngomong setuju karena literasi informasi merupakan satu hal yang esensial. Udah sampai di situ doang. Tapi kalau Pak Putu menambahkan, ya, ini ada sebuah kata misalnya penting karena ini menjadi pendorong misalnya, pendorong untuk masa pandemi, online learning lagi dia sebut online learning. Nah ini bisa di-combine satu sama lain setuju, cuma ada tambahan dari pembicara B gitu, ya gitu. Kemudian ada yang kontras. Pak Basuki setuju, Pak Putu setuju, ya literasi informasi itu baik untuk pembelajaran semasa pandemi. Bu Luki beda misalnya, ya. Nah dia sudut pandangnya gini. Menurut saya di dalam COVID-19 ini, ya, yang terpenting adalah pustakawan itu bisa melaksanakan protokol penggunaan perpustakaan dengan lebih baik, dengan lebih terjaga. Karena itu yang paling penting. Sehingga kalau protokolnya ada, user bisa tetap datang ke perpustakaan dan mengakses koleksi kita tanpa takut tertular. Misalnya begitu. Nah, dua orang ini menyatakan intinya dalam COVID, literasi informasi penting, mendukung pembelajaran online. Tapi kalau Bu Luki enggak, menurut dia protokol yang penting. Nah, ini kontras namanya. Paham? Ya, begitu. Nah, itu kontras. Berbeda dengan dua sumber lain. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, tadi persamaan, kemudian kontras, kemudian akumulasi. Akumulasi ini menjelaskan sebuah sumber dengan membangun ide di atas ide lain. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Putu, contohnya tadi. Kalau Pak Basuki hanya bicara bahwa di dalam COVID masa pandemi ini, dengan pembelajaran di dalam COVID, literasi informasi menjadi sebuah keterampilan yang sangat penting. Dah, sampai di situ doang. Pak Putu ya tadi mengakumulasi pendapatnya Pak Basuki, tapi menambahkan adanya pentingnya di mana? Di dalam learning, online learning. Nah, jadi itu yang diakumulasi, ditambahkan, dijelaskan dengan lebih lanjut, ada unsur-unsur lain yang keluar untuk mendukung pendapat yang ada. Gitu ya. Oke. Kemudian kausalitas. Kausalitas ini gampang, menjelaskan bagaimana sebuah sumber memaparkan efek dari ide yang dinyatakan oleh sumber lainnya. Jadi misalnya, ada sumber, misalnya gini, tadi Pak Basuki bilang bahwa, Pak Putu bilang bahwa menambahkan apa yang tadi dikatakan Profesor Basuki bahwa literasi informasi merupakan hal yang sangat penting dalam masa pandemi. Nah, terus dia menambahkan adanya online learning. Nah, kemudian misalnya Bu Luki memberikan komentar juga. Oh, untuk hal itu saya setuju. Nah, terus dia mengatakan bahwa ada efek dari ide yang dinyatakan oleh sumber lainnya. Jadi misalnya, saya setuju, kalau nggak ada literasi informasi, ya efeknya literasi informasi ini bisa membuat pembelajaran online itu lebih mendarat, nah gitu ya, lebih interaktif, lebih memahami masing-masing student, mahasiswa semakin efektif untuk mengikuti pembelajaran online, misalnya gitu. Nah ini adalah menjelaskan sebab akibat. Kalau literasi informasi itu mengakibatkan pembelajaran online semakin efektif. Nah, begitu. Jadi itu mirip-mirip ya, tapi bisa dipakai strateginya. Ya, oke. Dah ya? Cepet kan?
Nah, sekarang sintesis dengan model OCIE. Nah, ini jam 1 juga saya akan menjelaskan ini lagi ke mahasiswa saya. Karena mereka sedang membuat bab 2, literatur review. Jadi saya harus mengajarkan bagaimana cara bersintesis yang tepat oleh mahasiswa saya. Nah, ini sintesis dengan model OCIE, bukan OCOK ya. Gitu ya. Ntar jatuhnya ke rumah 0% lagi. Oke, OCIE beda ya. Oke, ini observation, citation, interpretation, evaluation. Gampang kan? Nah, ini saya buat sendiri nih. Maksudnya saya coba tampilkan OCIE, belum ada model kayak begini, ya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, observasi. Observasi itu apa sih? Nah, observasi strateginya kalau membuat OCIE, Anda harus memahami kalimat topik yang akan dibahas atau didiskusikan dalam paragraf. Tadi saya udah jelaskan ya, kalau Anda mau menulis, Anda membuat struktur. Kemudian di dalam struktur itu nanti ada bagian-bagian, ya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu tadi dari apa tadi saya jelaskan. Ini keluar ya waktu tes ya, jadi tolong dicatat ya. Wah, kalau udah diomongin kayak begitu, harus dicatat tuh. Kalau nggak dicatat udah ke laut aja nanti pas lagi tes. Ya, jadi saya jelaskan begitu, saya garis bawahi berarti udah tahu tuh apa yang mau saya kasih buat soal, ya. Misalnya struktur, itu kalau pendahuluan biasanya ada apa aja? Di dalamnya tadi saya udah kasih latar belakang. Ini wajib ya. Masih pustakawan harus ngerti lah ini. Nggak mungkin nggak ngerti pustakawan. Di dalam pendahuluan itu pasti ada latar belakang. Kemudian pasti ada rumusan masalah. Tesis, ya, tesis masalah itu biasanya ada lagi apa? Purpose, tujuan penulisan ini buat apa? Kalau misalnya tujuan dan tesis itu nggak ditaruh di dalam pendahuluan, itu biasanya nggak apa-apa. Tapi minimal di dalam rumusan masalah standar, ya, di dalam pendahuluan, di dalam sebuah artikel, itu pasti ada 2. Ya, dia pasti ngomongin latar belakang, kenapa topik itu dipilih, sama rumusan masalah. Minimal ada 2 itu. Jadi kalau besok Anda nggak bisa jawab yang 2 itu, ya berarti Anda masih belum paham ya struktur sebuah tulisan. Oke. Nah, kemudian badan isi ya, badan tubuh ya, mulai dengan apa? Tadi saya bilang, tesis pertamanya ya. Tesis pertamanya. Jadi kalau rumusan masalah dijawab dengan berapa top tesisnya? Ada yang 2, 3, 4, terserah ya. Kalau tesisnya 2, ya 2. Berarti kita akan membahas 2 bagian saja di bagian isi. Baru nanti bagian ketiga terakhir apa? Kesimpulan. Ya, begitu. Jadi selalu tulisan apapun di seluruh jagat raya ini selalu bentuknya itu hamburger, ingat aja begitu. Ya. Burger. Jadi ada pendahuluan, isi, penutup. Dagingnya di tengah. Ya, pasti. Nah, ini kalau lagi eksegese juga kan sering tuh menggunakan sandwich gitu ya modelnya. Isinya apa yang Paulus katakan? Wah, kemudian rotinya apa? Wah, gitu ya. Nah, itu kan sering itu dipakai. Oke, sama aja. Penulisan juga begitu. Jadi nggak susah kok. Ya. Pendahuluan, isi, konklusi. Oke. Nah, sekarang sintesis itu tadi pertama observasi. Kita udah tahu nih, paragraf kita mau bikin apa nih? Mau menulis apa? Kalimat topiknya. Nah ya, kalau kita sudah tahu kalimat topiknya yang akan dibahas, ya, maka kita bisa memasukkan data yang tadi sudah kita dapat, yang sudah siap pakai, itu di dalam kerangka tulisan kita. Ya, contoh, item yang dianalisis misalnya kalimat topik yang akan dibahas atau didiskusikan dalam paragraf ini, misalnya rokok merupakan substansi yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Ya. Jadi di dalam batang isi ya, ini ada tesis ya. Kemudian tesis itu dimulai dengan satu paragraf yang menjelaskan bahwa rokok itu berisi substansi yang berbahaya. Oke, itu
Itu satu paragraf misalnya. Ya, oke. Nah, ini contoh proses paragraf. Jadi pertama observasi itu menjelaskan dulu kalimat topiknya. Apa? Ya. Kemudian kedua disebutnya sitasi. Ini memang sudah ada di sana modelnya. Citation, artinya apa? Menggunakan kalimat atribusi. Atribusi itu apa? Menjelaskan positioning-nya. Ya. Jadi terhadap kalimat topik tadi, kita ambil satu pendapat ahli yang tadi seperti moderator tadi, Pak Basuki sebagai pembicara pertama. Kita ambil, tapi kita juga menyebutkan menggunakan kalimat atribusi, artinya kita menunjukkan posisi dia terhadap kalimat topik tadi, setuju atau enggak. Ya, setuju atau kontras. Gitu loh. Nah, jadi di situ pertama, dengan menggunakan kalimat atribusi, kita bisa menyimpulkan, menjelaskan, perkenalkan sumber pertama, dan gunakan parafrase untuk menyebutkan gagasannya. Ya, di sini dibilang, Baskoro mendukung, artinya setuju. Itu kalimat atribusinya. Baskoro mendukung hal di atas itu apa? Hal di atas itu tadi apa? Kalimat paragraf. Topik paragraf, kalimat topik paragraf. Yaitu apa di sini contohnya? Rokok merupakan substansi yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ya, Baskoro mendukung kalimat topik di atas dengan menunjukkan bahwa rokok menjadi penyebab utama terjadinya kanker paru-paru, bayi, cacat pada ibu hamil dan juga impotensi. Karena dia bilang substansi yang berbahaya bagi kesehatan. Memang ada bahayanya apa kan gitu kan? Nah, gitu. Nah, baru kita mendukung itu dengan menunjukkan bahwa rokok menjadi penyebab utama terjadi kanker paru-paru, bayi cacat pada ibu hamil dan juga impotensi. Ya, contohnya begitu. Nah, ini citation, sitasi. Artinya kita memberikan, sekali lagi saya ulangi, jadi memberikan penjelasan dari artikel pertama dengan menggunakan kalimat atribusi untuk menunjukkan posisinya dia. Setuju atau kontras ya dengan kalimat topik utama. Kemudian menyebutkan sumbernya. Jangan lupa 2015 halaman 26. Nah, ini adalah sumber, sitasinya. Ya, begitu. Nah, kemudian O sudah, C sudah, kemudian I. I ini bisa berkali-kali, tergantung berapa artikel yang Anda ambil. Ya. Nah, bisa aja artikel yang Anda ambil itu 5. Ya. Tapi 5 itu 3 setuju, 3 orang setuju, 2 orang berbeda misalnya. Itu bisa aja. Begitu ya. Nah, di interpretation ini, kita strateginya interpretasi setuju, ini item yang dianalisis adalah kita harus membuat kalimat yang menginterpretasi kutipan pendukung yang signifikan terhadap topik diskusi. Kemudian lanjut dengan menjelaskan kutipan lainnya. Contoh, pendapat di atas menegaskan bahaya rokok bagi manusia. Tadi pendapat di atas itu pendapat siapa? Pendapat Baskoro. Ya, pendapat Baskoro yang sudah dikutip tadi pertama, sumber pertama, itu dibilang pendapat di atas disimpulkan menegaskan bahaya rokok bagi manusia. Kemudian baru kita lanjutkan interpretasinya. Ada beberapa sumber lain yang juga mendukung pendapat di atas, yaitu William 2015 yang menambahkan bahwa rokok dengan kanker mulut dan 25 penyakit lainnya. Ini berarti setuju dengan Baskoro. Ya. Tapi ada juga hal yang lain. Nah, ini menggunakan interpretasi ketidaksetujuan. Ya, dia menggunakan kalimat atribusi berbeda. Nah, berbeda ini artinya berkontra bisa atau ketidaksetujuan datang dari William. Ya, mungkin gitu. Perbedaan pendapat juga didapatkan dari sumber, misalnya sumber ya yang ditulis oleh William 2015, Adiguna 2017 berarti ada berbeda dari William yang tadi udah kita bahas. Adiguna 2017
justru menjelaskan bahwa berbagai penyakit tersebut tidak akan terjadi jika perokok mengkonsumsi rokok dalam batas wajar dan mengkonsumsi vitamin yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya, Adiguna dalam posisi setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya. Nah, berarti ini kontras dengan kalimat topik paragraf, ya. Tapi juga kontras dengan pendukungnya kalimat topik paragraf tadi, yaitu Baskoro. Ya. Baskoro dan William setuju dengan topik kalimat paragraf. Tapi ada satu orang tulisan Adiguna yang tidak setuju terhadap dua pendapat di atas. Ini agak berbeda. Paham ya? Jadi dalam kondisi ini, contoh ini ada berapa artikel? Ini ada berapa? Ada 3. Tulisannya Baskoro, William, ya, dan Adiguna. Ya. Nah, tadi kalau ini tulisannya William, kalau mau dilihat lebih lanjut, ini ada di sini kanker mulut dan 25 penyakit lainnya, ini tidak keluar di pernyataan sebelumnya oleh Baskoro. Berarti ini masuk kemana tadi strateginya? Menambahkan, ya, menambahkan. Berarti apa tadi? Akumulasi. Nah, ini menambahkan. Jadi dari apa yang sudah dikatakan Baskoro, ya, kanker paru-paru, tapi juga ditambahkan bahwa rokok selain mengakibatkan itu juga mengakibatkan kanker mulut dan 25 penyakit lainnya. Oke. Sementara begitu. O sudah. Jadi saya ulangi, O itu apa? Menuliskan dulu kalimat topik paragrafnya. C, menuliskan artikel pertama dan sikapnya terhadap posisinya terhadap kalimat topik utama paragraf. Ya. Kemudian I, ini adalah pernyataan artikel kedua, ketiga, dan seterusnya terhadap artikel pertama yang tadi sudah dinyatakan. Ya, bisa setuju, bisa kontras. Nah, sekarang kita ke E. E itu evaluation. Artinya, di dalam kalimat paragraf itu, kalau bisa ditutup dengan dengan sebuah evaluasi, jadi dirangkum, ya, seperti moderator itu merangkum. Dari sumber di atas, sebetulnya nggak boleh tulis sumber ya, dari ketiga sumber di atas, mungkin gitu ya, dari sumber-sumber di atas, ya, tampak bahwa Baskoro dan William mendukung pernyataan bahwa rokok merupakan substansi yang berbahaya bagi tubuh. Sedangkan Adiguna justru menyatakan hal yang berbeda, yaitu rokok tidak akan berpengaruh pada kesehatan sejauh digunakan dengan wajar dan tubuh kita ada dalam kondisi yang sehat. Ini kita parafrase dari sini, jadi nggak sama lagi. Selesai deh. Satu paragraf tadi bisa dibuat dengan menggunakan sintesis. Paham? Nah, ini jadi cara kita memparafrase artikel tidak langsung mengutip apa adanya. Ini semuanya sudah diparafrase. Sehingga kita juga menulis menggunakan analisis kita dengan kritis untuk menganalisis artikel data-data atau informasi yang ada di dalam artikel, sehingga kita bisa gunakan di sini untuk secara legal. Tidak asal kutip semua, ya. Tulisannya sebagai direct quote. Setelah paragraf ini selesai, paragraf berikutnya di bawah Anda bisa lengkapi dengan menjelaskan kembali dengan pendapat Anda kalau misalnya Anda perlu untuk menjelaskan rokok dan substansinya yang berbahaya. Karena ini udah ada argumentasinya, 3 orang sudah lengkap,
maka Anda bisa mengulasnya kembali dengan menggunakan kata-kata Anda. Oke, tapi ini sudah jelas. Ini cara mensintesis dengan OCAA. Gampang kan? Simple. Pak, Baik. Dharma, Ya. kalau interpretasi itu berarti hampir seperti kutipan tidak langsung begitu, Pak ya? Interpretasi berdasarkan kutipan-kutipan yang kita ada ya, Pak. Iya, kutipan tetapi itu tidak langsung kita kutip, tetapi kita interpretasi begitu ya, Pak? Sebetulnya bukan diinterpretasi sih, Pak. Kita harus bedakan antara interpretasi ya dengan parafrase. Kalau parafrase itu adalah mengkalimatkan kembali ya informasi yang akan kita kutip. Intinya adalah ketika kita mau memparafrase, esensi atau topik inti yang ingin dinyatakan oleh penulis yang akan kita kutip itu tidak boleh hilang. Gitu. Artinya tidak esensinya tidak berubah begitu. Tidak berubah, ya. Mungkin gaya pembahasannya agak berbeda begitu, Pak ya. Betul. Dan kita tidak boleh menambahkan nilai baru gitu. Data baru atau informasi baru pada kutipan yang kita parafrase. Nah, itu begitu, Pak. Kira-kira. Jadi kita kalau mau parafrase intinya paling gampangnya begini. Tipsnya ya. Misalnya ada satu kalimat. Ya. Kita lihat di situ. Intinya data apa yang paling penting yang mau kita ambil. Nah, misalnya di situ tadi lihat contoh-contoh ini ya, misalnya. Ya oke. Misalnya apa tadi? Ada data ini deh. Kita melihat data. Nah ini misalnya ya. Ini kalau Bapak mau mengambil data penunjang, misalnya ya, pandemi di Jawa Timur masih memiliki tingkat pandemik tertinggi di Indonesia dengan 11.805. Yang paling penting di sini apa? Katanya tertinggi sama 11.805 kan? Nah ini yang nggak boleh diubah. Gitu. Tapi kalau Bapak bilang pandemi di Jawa Timur masih tinggi, itu salah. Berarti itu Bapak sudah menginterpretasikan paragraf informasi yang Anda mau ambil itu berbeda dari apa yang dinyatakan di tempat aslinya. Karena di sini tertinggi, Pak, bukan tinggi. Gitu contohnya ya, Pak ya, gitu. Dan Bapak harus kutip yang paling penting apa? Data angkanya. Gitu. Jadi saat ini Jawa Timur masih memiliki tingkat tertinggi jumlah penderita pandemi. Nah, dengan angka 11.405. Nah, misalnya gitu. Nah, itu boleh. Ya, begitu. Tapi kata tertinggi itu harus ada. Dan 11.805 harus ada. Begitu, Pak. Kira-kira. Oke, ada lagi yang mau tanya sebelum kita masuk ke pelatihan? Boleh. Saya berhenti share dulu deh. Biar bisa bercakap-cakap. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau udah garuk-garuk kepala itu berarti pusing. Ya, tambah pusing. Ini cukup berat karena biasanya ini kan tugas dari dosen dan mahasiswa. Nah, sekarang pustakawan dituntut untuk bisa begitu. Ya, karena bukan cuma tugasnya nyiapin buku-buku literatur, tapi bagaimana menggunakannya, dan itu harus juga diberikan contoh bagaimana menulis artikel gitu. Ya kan silakan ya kan katanya begini Bu Asnat ya. Nah. Pustakawan kemarin punya spirit untuk dianggap sebagai mitra. Ya. Mitra pengajar. Nah, gitu. Betul, ya, ya. Nah, kalau kita mau menjadi mitra, kita harus mau belajar, kan? Begitu. Ya, harus semitra lah. Ya, supaya kita diakui sanggup menjadi mitra, kita harus meningkatkan diri kita, gitu, ya. Jadi memang ini susah, enggak. Menurut saya sih enggak terlalu susah. Asal teman-teman membiasakan diri bikin artikel kecil, ya. Ya, betul. Renungan, gitu ya. Bisa itu. Bisa. Ini ada 2 pertanyaan, Pak. Silakan.
Ya, ini ada yang bertanya, apa yang menjadi dasar kita untuk menentukan sumber sebagai sumber utama padahal ada sumber-sumber lain yang juga sama? Saya kurang mengerti arti sumber utama dan sumber-sumber yang sama. Maksudnya apa ya? Kalau di dalam kepustakawanan, ya, ini ada dua sisi nih. Saya sebagai dosen dan sebagai pustakawan. Kalau ilmu perpustakaan, Bapak Ibu, itu mengajarkan, kita diajarkan dulu di bangku ilmu perpustakaan bahwa sumber, ya, koleksi, sumber itu ada primer, sekunder, tersier. Artinya, sumber primer itu adalah sumber yang ditulis sendiri oleh orang, si penulis. Nah, sumber sekunder itu adalah buku di dalam buku. Artinya, buku itu ditulis oleh orang lain lagi. Nah, jadi yang termasuk sumber sekunder itu misalnya apa namanya? Tinjauan gitu, review gitu ya. Gitu. Itu bukan ditulis oleh orangnya sendiri. Begitu. Tapi kalau buku itu kan ditulis orangnya sendiri. Nah, itu tulisan itu sumber artikel, sumber primer. Kalau sumber sekunder itu bukunya ditulis dalam buku lain. Nah, begitu. Nah, kemudian sumber tersier juga begitu, ya. Sumber tersier itu lebih di luar lagi gitu. Nah, itu menurut pustakawan. Tapi ketika saya jadi tim pakar dari dikti, pengertian dikti itu beda lagi. Jadi kalau mereka datang nih mengadakan apa tuh sidak gitu ya ke universitas-universitas, dia nanti ambil tuh skripsinya. Kemudian dia lihat sumber-sumbernya. Wah, ini kok sumbernya sekunder semua ya. Yang dimaksud sama dia sumber sekunder itu adalah sumbernya buku, website. Nah, itu sumber sekunder. Maksudnya dia sumber primer itu adalah sumber yang paling dihargai di dikti itu adalah artikel jurnal. Nah, jadi kalau dilihat mahasiswa Anda di universitas Anda itu isinya cuma buku doang dalam bahasa Indonesia, kalau ketahuan dikti diomelin. Benar. Ya, karena mereka yang meminta kita untuk mensosialisasikan penggunaan apa? Pangkalan data. Ya, kan di PNRI juga pangkalan datanya banyak, artikel jurnal dan sebagainya. Ya, begitu. Nah, itu artikel jurnal itu prime resource. Nah, jadi tadi pertanyaannya apa tadi? Sumber utama, padahal ada sumber-sumber lain yang juga sama. Jadi saya pikir nggak ada, tadi agak bingung ya. Jadi saya tegaskan lagi sumber utama itu sejajar. Kalau Anda menggunakan 3 artikel jurnal, itu berarti itu sumber utama semua. Begitu. Ya, nggak ada sumber lain. Ya, saya paling nggak mau kalau mahasiswa saya menggunakan internet, sumber di internet untuk tulisan mereka. Karena menurut saya itu bukan sumber yang valid, ya. Apalagi kalau mereka ambil dari blog atau dari wiki misalnya. Ya, gitu. Saya akan terima sumber-sumber website mereka itu kalau itu sumber-sumbernya domainnya sudah jelas. Domainnya edu, kemudian government, nah itu bolehlah diambil. Tapi kalau yang .net, .com itu biasanya kalau ada artikel jurnal, kenapa nggak artikel jurnal aja gitu. Begitu sih. Ya. Oke, kemudian pertanyaan lain, Bu, tadi. Yang kedua, ini apa saja model sintesis? Apa ada model-model sintesis atau bagaimana, Pak? Ini terlalu masuk, jadi nggak ngerti. Oke. Mungkin strateginya ya. Tadi kalau strategi yang paling gampang, sebetulnya ada 2, saya akan tunjukkan sedikit. Di buku hijau ada ya, Bapak Ibu, kalau mau beli yang di Petra. Dan sekaligus ini nih, promosi. Buku saya juga ada, Smart Writing gitu ya, 5 langkah menulis. Nah itu apa yang ada di buku hijau itu juga ada di buku saya. Karena saya waktu nulis itu emang langkah-langkahnya, Smart Writing itu saya tulis bukunya, literasi informasi untuk membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Ya, jadi gitu, dengan literasi informasi. Semua topik yang ada di sini ada di situ. Oke, saya coba liatin sedikit. Kalau
strategi mungkin ya. Oke. Oke. Sebentar. Saya ganti dulu. Ini topik kita yang saya pakai di Malang waktu itu ya. Oke. Ini sintesis. Nah, di sini ada perbedaan tadi. Mungkin ini akan saya berikan juga ke Bapak Ibu kalau Ibu mau, ya. Bapak Ibu mau ya, ini bahan yang waktu di Malang. Akan sedikit berbeda, tapi sebetulnya sudah lebih dipermudah dengan menggunakan yang tadi gitu ya. Itu yang sudah lebih mutakhir. Nah, ini masih simple. Nah, kemudian mungkin yang disebut tadi adalah nah ini strategi sintesis itu bisa dua Bapak Ibu. Anda bisa dengan mudah begini. Contoh, X1, X2 sama dengan Y. Ya. Ada opini A, ada opini B, Anda tinggal ngasih tahu aja. Tapi ini tidak mengasah analisis Anda. Anda cuma menampilkan saja. Ada sumber A mengatakan ini, sumber B mengatakan ini. Anda nggak punya kalimat topik. Paham? Nah, ini tidak menguji kalimat topik Anda. Jadi Anda cuma menyatakan aja, oh pendapatnya ini gini, udah selesai. Kemudian menggunakan sumber A, B, C, terus disimpulkan. Ada sumber A ngomong gini, B ngomong gini, C ngomong gini, baru disimpulkan. Itu definisi biasanya. Ya. Nah, yang kita ajarkan tadi adalah menggunakan topical. Jadi kalau topical itu berangkatnya selalu dari kalimat topik, paragraf. Topik A yang mau dibahas apa nih? Misalnya tadi bahaya rokok. Nah, sumber A ngomong apa mengenai bahaya rokok? Sumber B ngomong apa mengenai bahaya rokok? Sumber C ngomong apa mengenai bahaya rokok? Gitu. Ya. Kemudian paragraf berikutnya, topik B. Nah, kita temukan lagi misalnya. Nah, ini sumber A ngomong apa? Jadi semua diuji ke kalimat topiknya. Nah, sebenarnya ketika saya baca dari berbagai sumber, sintesis yang paling benar itu adalah yang menggunakan sistem topikal yang seperti ini. Makanya saya kembangkan menjadi OCIE. Ini sebetulnya menggunakan topical caranya. Ya, begitu teman-teman. Kira-kira mungkin bisa menjawab. Ya. Baik. Kalau yang paling gampang lagi, strategi Anda tinggal cari aja semua artikel yang sama atau cari ada nggak yang beda. Gitu. Udah, tinggal ngomong aja. Yang pakai tadi sistemnya X1, X2 sama dengan Y. Udah, ada X1 setuju, X2 tidak setuju, hasilnya apa? Cuma dijelasin aja. Udah. Nggak membuktikan apa-apa dari topik Anda, tidak mendukung apapun dari topik kalimat Anda gitu ya. Nah, ini beda. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, masih ada ini Pak. Jadi yang berikutnya, ini biasanya ide kalimat-kalimat dalam penulisan yang sulit kita tuliskan. Apakah topik utama itu yang kita kembangkan menjadi kalimat-kalimat tulisan kita? Ya, benar sekali. Topik utama yang dikembangkan menjadi pembahasan kalimat-kalimat kita. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sebagai kayak kerangka manusia, ada kepalanya, tangannya, tubuhnya, kakinya, semua kerangka itu kalau digabungkan akan menjadi satu, yaitu tubuh manusia. Begitu juga dengan menulis, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mempunyai topik, ya, topiknya itu yang akan melekatkan semua informasi yang kita pakai di dalam tulisan kita, itu akan ada di wilayah topik tersebut dan tidak lari kemana-mana. Gitu. Ya. Nah, topik itu kan luas banget, makanya topik itu dipersempit dengan rumusan masalah. Nah, misalnya kita mau ngomongin rokok, ya pertama. Contoh nih, kita mau ngomongin rokok. Apanya yang mau diomongin? Topik rokok itu luas banget kan? Ya, kita mau ngomongin apanya? Komoditinya, atau bahan bakunya, atau ngomongin kesehatannya yang bisa kita hubungkan dengan rokok. Nah, biasanya nih
kalau ngomongin yang tadi nih dengan sistem saya gini, rokok ditaruh di tengah itu udah pakai mind map tuh biasanya. Ya. Rokok di tengah, kemudian apa nih yang kita mau ngomongin? Ya, misalnya kita mau ngomongin kesehatannya. Nah, berarti semua tulisan kita nggak boleh lari dari situ. Ya, kita hanya menghasilkan sebuah tulisan yang menguji atau menjelaskan, mau memberikan penegasan bahwa rokok ini berbahaya buat kesehatan manusia. Kita nggak akan ngomongin apa? Komoditinya. Kita nggak ngomongin apa? Nggak ngomongin lagi tenaga kerjanya yang bisa mendukung produksi rokok. Paham? Karena itu nanti topik itu akan diikat dengan rumusan masalah, dipersempit dengan rumusan masalah, dan rumusan masalah itu akan dijawab dengan berapa tesis yang Anda punya untuk menjawab rumusan masalah. Nah, tesis-tesis itulah yang dibahas di batang tubuh isi dengan menggunakan argumen-argumen yang Anda dapatkan dari artikel-artikel jurnal tadi. Ya, setiap tesis pasti memiliki beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki apa tadi? Topik, kalimat, paragraf. Ya, jadi setiap topik, setiap paragraf itu akan dimulai dengan kalimat pembuka. Nah, biasanya kalimat pembukanya itulah kalimat paragraf, kalimat topik paragraf. Baru kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat-kalimat pendukung atau menjelaskan kalimat topik paragraf tersebut. Begitu. Jadi kalau mau dirutut nantinya semua sampai terakhir itu semua akan berhubungan satu sama lain. Ya. Paragraf-paragraf akan mendukung tesis, section tadi, tesis-tesis tadi akan mendukung rumusan masalah. Begitu. Ya. Baik, yang berikutnya Pak, ini singkatnya aja. Boleh nggak ngutip dari skripsi, tesis, dan disertasi? Oh, sangat boleh. Yeah. Sangat boleh mengutip skripsi dan disertasi. Ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan apa PDQT ya, ada satu database khusus yang menyediakan skripsi untuk di luar negeri. Ya. Kalau di Indonesia kita punya Rama. Ya, punya Rama. Kemarin mungkin sudah disebutin Mas Chandra. Rama, itu isinya apa? Skripsi dari seluruh universitas di Indonesia yang ada. Dan itu dihubungkan menjadi sebuah repositori tugas akhir yang disebut Rama. Ya, begitu. Anda kan sangat boleh mengutip dari skripsi atau disertasi. Karena sebetulnya Anda itu dipermudah menggunakan disertasi atau skripsi. Di situ topik permasalahannya kan sudah sangat terumuskan dengan baik. Nah, Anda tinggal lihat aja sumber-sumbernya, kemudian kembangkan lagi sumber-sumbernya itu. Jadi misalnya kalau di skripsi itu referensinya misalnya sudah lama gitu ya. Nah, Anda tinggal menggunakan referensi yang baru untuk mendukung pendapat Anda. Tapi tentunya topik-topik untuk mencari referensinya udah lebih mudah karena Anda sudah tahu istilah yang digunakan untuk mencari artikel itu apa, karena udah ada di situ. Gitu. Oke, kira-kira begitu ya. Oke. Yang berikutnya ini Pak, bagaimana mudahnya, cara yang mudah untuk membuat sintesis dan bisa nggak latihan satu topik itu Pak? Oke, sekarang kita latihan ya. Coba kita lihat apakah Anda sudah bisa semua menggunakan sintesis yang sudah saya sediakan, informasi siap pakainya. Oke, kita gunakan cara OCEE dengan mudah. Ya, coba kita siapkan saja Bapak Ibu kertas, ya, karena di sini bahannya mungkin tidak bisa di copy ya, karena PDF, begitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Saya share lagi. Coba saya share lagi. Mungkin bukan dari ini. Bukan dari kutipan bahasa Ibrani.
Oke, sekarang kita latihan. Oke, latihan analisisnya saya lewatin. Karena kalau latihan analisis harusnya di SQ3R yang tadi ya. Kemudian kita latihan sintesis. Coba Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini layarnya. Oke. Kok kepo ya? Baik, sekarang coba saya akan jelaskan sedikit latihan sintesis ya. Jadi topik paragraf Anda dalam skenario latihan ini adalah literasi informasi merupakan keterampilan yang penting di abad 21. Ini topik. Ini ceritanya kita nggak ngomongin tulisan yang besarnya ya. Kita udah nggak ngomongin topik tulisan Anda apa, rumusan masalah apa, enggak. Tapi ini ceritanya kita hanya membedah satu saja paragraf di dalam tulisan Anda. Oke? Nah, di dalam tulisan Anda, misalnya ini adalah pendahuluan, mungkin Anda akan membukanya ya di pendahuluan itu dengan menggunakan satu paragraf yang topiknya adalah literasi informasi merupakan keterampilan yang penting di abad 21 ini. Nah, ini adalah kalimat topik Anda, topik paragraf Anda untuk kita berlatih bersama. Baik, sampai sini paham ya? Oke. Sekarang kita lihat. Saya mengumpulkan 3 kutipan dari 3 sumber yang berbeda. Ya. Ini ada kutipan pertama ditulis oleh Michael Eisenberg. Ya. Menjelaskan mengapa literasi informasi menjadi hal yang sangat penting karena saat ini kita berhadapan dengan abad informasi di mana informasi menjadi objek pekerjaan manusia. Ledakan informasi mengharuskan para pekerja dan pelajar di abad 21 mampu untuk memanfaatkan informasi dengan efektif, efisien, dan etis. Nah, ini kutipan pertama yang kita akan gunakan untuk mendukung topik paragraf kita yang ini, yang merah ini. Oke, sekarang kutipan kedua. Kita lihat di sini, saya sudah sediakan dari Solomon, Wilson, dan Taylor. Dikatakan di situ, ini kutipan langsung, literasi informasi tidak saja mendukung mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat belajar dan menyelesaikan studinya dengan efektif. Namun hal itu akan mendukung mahasiswa untuk belajar berbagai keterampilan literasi informasi, mengakses, dan memperbaharui pengetahuannya sebagai bekal untuk bekerja. Oke, ini kalimatnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, kutipannya saya kasih dari SCAN, Secretary Commission on Achieving Necessary Skills. Ini dari Taylor, tahun 2007, halaman 5. SCAN menghasilkan sebuah laporan lengkap yang dijadikan sebagai pedoman bagi sekolah dan universitas sebagai salah satu acuan pencapaian mutu sasaran lulusan mereka ya untuk memenuhi berbagai daftar kompetensi inti di tempat kerja. Literasi informasi merupakan salah satu literasi inti yang disyaratkan. Jadi kalau di Amerika sudah dihasilkan ya laporannya bahwa sebagai salah satu keharusan keterampilan apa yang harus dipunyai oleh orang yang mau bekerja gitu ya. Ya. Nah, itu literasi informasi merupakan salah satu keterampilan yang disyaratkan. Nah, sekarang dari 3 kutipan tadi kita coba buat OCIE-nya. Silakan, teman-teman. Pertama, saya pandu. Sekarang kita bersama-sama buat di sini. Buatlah sintesis paragrafnya dengan menggunakan langkah OCIE. Yang pertama, kita harus paham dulu bahwa apa yang harus kita lakukan? Lakukan observasi. Observasi itu apa tadi? Menuliskan dulu apanya? Topik kalimat paragrafnya. Nah, kita tinggal melakukan copy aja. Tadi kan sudah ada ini. Nih. Ya kan? Nih, topiknya ini, literasi informasi merupakan keterampilan yang penting di abad 21 ini. Jadi kalau Anda memulai dengan membuat sintesis paragraf dengan OCIE, Anda perlu buat dulu apa? O-nya,
adalah memulai dulu, ya. Anda bisa tulis di sini. Oke, jadi apa? Silakan Anda kerjakan. Mengulangi kalimat topiknya. Ya, ini ya. Ini kalimat topiknya. Literasi informasi merupakan keterampilan yang penting di abad 21 ini. Dah, ini selesai. Dah kan? O-nya selesai. Nah, sekarang kita melakukan apa? Citation. Citation itu apa tadi? Pertama, mengutip. Kita menampilkan kutipan pertama dengan kalimat atribusi. Tadi saya ulangi, kalimat atribusi artinya apa? Menyatakan positioning. Apakah artikel yang kita ambil pertama itu setuju atau kontras dengan kalimat topik paragraf. Ya. Nah, contoh, sekarang kita mulai dari ambil artikelnya ini. Nah, ya, coba. Kalau seperti ini gimana? Kita bisa parafrase ini ya. Boleh. Michael Elsenberg menjelaskan. Oke, kalimat atribusinya apa? Nah, itu penting tuh, Pak. Ya. Atribusinya terhadap ini. Posisinya dia apa? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Berarti kita bisa katakan? Eisenberg setuju. Ya, boleh. Setuju. Nah, Michael Elsenberg ya. mengatakan. Kalau mau mengutip, Bapak Ibu, kita nggak perlu menyebutkan nama depannya. Oh. Ya. Kalau mau mengutip, hanya gunakan Eisenberg-nya saja. Ya. Baik, paham ya? Boleh nggak Michael Eisenberg-nya nggak disebutin? Boleh, tapi nanti disebutin di sini nih. Eisenberg, 2012, halaman 42. Halaman 42. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menyebutkan Michael Eisenberg? Bisa, tapi dengan menggantikannya menjadi sebuah pernyataan yang mewakili tulisan itu. Bisa. Ini kan buku nih. Ya. Nah, Literasi berarti informasi menjadi hal yang sangat penting. Nah, berarti di sini kita bisa menuliskan apa misalnya contohnya? Sebuah buku ya mendukung hal di atas. ya, hal di atas ya dengan menjelaskan bahwa literasi informasi. Ya, bla 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 bla, kita tinggal kutip aja ininya. Ya, menjelaskan bahwa literasi informasi. Nah, oke. Nah, sekarang gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lebih kritis lagi, ya, coba Anda baca di sini. Ini parafrase, ya. Nih, sini coba Bapak Ibu baca. Ini menjelaskan literasi menjadi hal yang sangat penting. Ini kan udah benar ya diomongin. Karena saat ini berhadapan dengan abad informasi, di mana informasi menjadi objek pekerjaan manusia. Oke. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu highlight kata kuncinya apa yang bisa dikeluarkan atau statement apa yang dikeluarkan yang harus ada. Tadi kan kita udah belajar parafrase, kalau mau parafrase ya. Di sini yang paling penting apa? Informasi menjadi objek pekerjaan manusia. Ini yang pertama, ini harus keluar. Nah, yang kedua adalah ini, ledakan informasi. Ya, karena ledakan informasi dan ini merupakan hal yang kita nggak ngerti dan kita harus kutip dari pendapat pakar. Nah, ini pendapat pakar. Ya. Nah, sehingga dia apa? Yang paling penting lagi objek pekerjaan manusia, karena literasi abad informasi menjadi objek pekerjaan manusia, ya, dan ledakan informasi yang harus disebutin, informasi, ya.
Sehingga dengan menguasai literasi informasi, kita mampu, nah di sini pintar nih, dia memanfaatkan informasi 3E. 3E. Nah, ini juga disebutin nih, efektif, efisien, dan etis. Oke, jadi kalau kita mau parafrase, coba kita parafrasekan di sini dengan 3 hal tadi. Ya, kita bisa catat kuncinya itu aja, Pak, Bapak Ibu. Jadi informasi, Literasi informasi. enggak, yang kuning aja ya. Informasi menjadi objek, itu dicatat. Oke. Objek pekerjaan. Ya, kita catat. Manusia, Kemudian apalagi ledakan informasi. ledakan informasi, Memanfaatkan informasi dengan efektif, Iya. efisien, dan etis. Ya, itu yang paling penting kita catat. Ya, efektif, efisien, dan etis. Nah, sekarang coba kita tampilkan di dalam tulisan kita ya di sini. Nah, menjelaskan tadi gini ya, sebuah buku mendukung hal di atas dengan menjelaskan bahwa ya literasi informasi menjadi objek. Ya, menjadi penting karena informasi telah menjadi objek pekerjaan. Iya, betul. Objek pekerjaan manusia. Dari pekerjaan manusia. Jadi nggak ada tuh pekerjaan manusia yang nggak melibatkan informasi. Nah, gini ya. Oke. Selain itu, ledakan informasi. Ya, dengan terjadinya ledakan informasi, jadinya informasi, maka diperlukan. Oh, sorry, ini aja deh. Maka literasi informasi dibutuhkan Efektif, efisien, dan etis. Nah, itu. Gimana caranya supaya itu masuk ke situ kan gitu. Dibutuhkan untuk mengelola informasi dengan efektif dan etis. Apa tadi? Efisien dan etis. Dan Etis. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Lihat, kalimat atribusinya itu adalah menggunakan kata mendukung. Berarti kita tahu positioningnya artikel pertama ini adalah mendukung, ya. Nah, kemudian baru kita sebutkan di sini. Boleh lengkap nggak Bapak Ibu? Boleh, karena di sini belum disebutin namanya kan? Jadi kalau di depan disebut. Iya, berarti di sini Eisenberg 2000 berapa tadi? 14 ya? 12. Oh, 2012. 12. Ini kita nggak perlu sebutin karena kita udah parafrase. Oh, nggak pakai halaman lagi. Nggak usah halaman. Kalau kita mau kutip sebagaimana aslinya itu kita wajib. Gitu. Wajib ya. Jadi Eisenberg 2012 saja sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk ke I sekarang. Tadi O sudah. Ya. I ya, O itu adalah menuliskan kalimat topik. Kemudian C-nya kita menuliskan citation untuk pertama orang yang beratribusi dengan kalimat topiknya, positioningnya seperti apa. Baru yang terakhir, yang ketiga adalah interpretasi dari artikel-artikel lain terhadap topik dan artikel pertama. Nah, gitu. Coba kita lihat di sini. Mohon maaf. Ya. Waktunya udah mau selesai. Kira-kira pada mau butuh berapa menit nih untuk penambahan? Karena nggak ada tanya jawab lagi, kita langsung sampai 12.30 ya. Iya. 3 menit saja coba kita selesaikan ya. Oke, sih. Ya. Pak, apakah artikel kedua dan ketiga itu tidak dipakai dalam citasi? Ya, ini tadi yang dipakai ke itu. Justru ini kita mau coba masukin artikel yang kedua, posisinya setuju atau tidak nih kira-kira?
Setuju ya? Di dalam citasi itu hanya satu artikel saja yang dipakai atau? Ya ini, justru kita mau pakai ketiga-tiganya. Bagaimana cara menggabungkannya? Begitu Pak ya, sebentar. Baik, Pak. Nah, kita menggunakan interpretasi. Jadi kita coba menginterpretasi menggabungkan artikel kedua di sini. Ya, kita copy saja. Ini ceritanya kita menggunakan kalimat langsung ya. Ya yang kutipannya ya, yang ini. Nah, di sini lakukan langkah sitasi tadi udah nih, langkah sitasi ya. Jadi sitasi udah nih, dapat yang ini. Oke, udah. Kalimatnya udah berubah, udah bertambah ya menjadi ini. Oke. Ya. Nah, sekarang langkah interpretasi memberikan kalimat atribusi. Nah, sekarang coba kita buatkan di sini. Ini kan setuju, berarti kita bisa ngomongin ya bahwa mendukung begini ya. Bisa digeser, Pak. Ya. Udah nempel. Ya, nanti bisa diginiin. Ada beberapa sumber lain yang mendukung. Nah, ya boleh. Itu Bapak Ibu bebas ya. Ini kayak saya contohin aja. Mendukung pendapat Eisenberg di atas ya sebuah sumber lain juga berpendapat berpendapat serupa. Nah, gitu ya. Baru kita mungkin copy. Sorry. Nah, baru gini. Sorry. Kok ini Eisenberg sih? Sorry. Salah. Bukan. Yang ini yang saya mau copy ya. Ya, ini. Yang Taylor. Nah, gitu. Kedua. Ya, yang ini. Taylor. Ya. Begitu. Nah, di sini baru menurutnya baru deh kita paste. Gitu. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, gitu. Jadi mendukung pendapat Eisenberg di atas, sebuah sumber lain juga berpendapat serupa. Menurutnya, literasi informasi tidak saja mendukung mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat belajar dan menyelesaikan studinya dengan efektif, namun hal itu akan mendukung mahasiswa untuk belajar berbagai keterampilan literasi informasi. Nah, udah. Ini adalah interpretasi pertama, mendukung. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tiga? Lanjut. Tanggung ya. Nah, kalau ini menyoroti apa? Setelah lulus. Kalau tadi yang kedua ini menyoroti literasi informasi penting untuk mahasiswa dalam konteks pembelajaran waktu kuliah gitu ya. Nah, jadi kita bisa menghubungkan lagi yang ini menjadi ketiga di sini yang ini belum. Nah, ini berarti harus ada interpretasi kedua nih. Ya. Ya, ini harus ada interpretasi ketiga. Nah, gini. Oke. Nah, begini ya. Oke. Bahkan sumber lain juga mendukung pendapat tersebut dan mendukung pendapat bahwa literasi informasi penting untuk seseorang yang akan bekerja. Nah, gini, atau penting untuk
seseorang dalam dunia kerja, itu juga boleh begitu ya. Nah, baru dia dikasih. Ini baru ini nanti dikutip yang berikutnya. Yang ini. Yang Taylor. Ya, terakhir Taylor. Artinya ini ada 3 artikel tapi semuanya setuju ya kondisinya di sini ya. Nggak ada yang kontras. Nah, gitu. Semua setuju. Nah, ya ini semua setuju. Oke, gini deh. Penting sekolah atau universitas. Nah, begitu. Ya. Nah, gitu. Ini langsung aja nggak apa-apa. Bahkan sumber lain juga mendukung pendapat bahwa literasi informasi penting untuk seorang dalam pekerjaan, dalam dunia kerja. Nah, itu boleh. Nah, baru ini dikutip ini, scan, ini udah langsung Taylor. Ini udah selesai. Selesaikah kita? Masih ada evaluasi, Bu Asnat minta waktu sebentar lagi. Saya mau jelasin ini evaluasinya sedikit lagi. Nah, kalau evaluasi ya, berarti kita harus apa? Menyimpulkan. Menyimpulkan, betul. Nanti tinggal dipilih aja nih, tinggal ditambahin Bapak Ibu, ya, menyimpulkan. Jadi, ini kita delete aja, ini baru kita kembangkan jadi evaluasi di sini. Nah, ya. Dari 3 sumber di atas, misalnya di atas semua sumber setuju dan mendukung setuju dan mendukung bahwa literasi informasi merupakan mendukung premis bisa ya bahwa literasi informasi merupakan keterampilan yang sangat penting di abad 21. Ini. Ya, boleh lah. Abad 21 ini boleh. Udah, ini kan kesimpulannya. Oh, berarti tidak dibuat dalam satu paragraf ya, Pak ya? Ini paragraf. Ini satu paragraf ini. Ini kan yang pertama. Ini kan nggak dipakai nih. Ini kan perintahnya, tugasnya. Ingat? Nah, ini di satu paragraf. Bapak Ibu udah mengerjakan bersama-sama. Tadi ini O, yaitu menuliskan kalimat topiknya. Ini dia, yang hitam. Ya. Nah, kemudian yang tadi ketinggalan ya kalimat pertamanya ya. Sorry. Nah, ini nih, sorry. Ini kalau mau digabung begini, Pak, berarti. Dari atas, Pak. Iya, begini. Nah. Ya, berarti gini nih. Ini harus satu paragraf, Pak. Nggak boleh terpisah. Nah, tadi maksud saya kesimpulannya saya pikir dia tersendiri di satu paragraf lain yang daripada yang sudah kita. Enggak. Karena satu paragraf itu sebetulnya topiknya satu, yaitu literasi informasi merupakan keterampilan yang ini nih, ya. Jadi biar gampang lihatnya. Nah, ini tandanya merah nih. Gitu. Nah, baru ini kalimat atribusi pertama ya yang C itu C ya. Nah, Eisenberg dari kutip pertama ya. Kemudian baru ini yang kedua. Nah, ini sampai di sini. Nah, ini interpretasi terhadap si Eisenberg gitu ya. Nah, baru terakhir ini masih interpretasi lagi dari artikel ketiga terhadap 2 artikel tadi, Eisenberg dan Solomon Wilson Taylor. Ya,
Betul. Baru yang ini adalah kesimpulannya. Gitu, evaluasinya. Arti Gitu, ini Pak. latihan sintesis untuk paragraf ya. Betul. Oh, Kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan sintesis satu paragraf, berarti Bapak Ibu tinggal melakukannya untuk semua paragraf, dan yang paling penting adalah menentukan topik paragrafnya apa yang mau dibahas. Gitu. Udah, jadi deh tulisannya. Gitu. Oke. baik. Kira-kira Terima gitu kasih, Bapak Pak. Ibu. Ya, saya kembalikan ke Bu Asnat. Ya, terima kasih Pak Dama. Ya, Latihannya, penjelasannya sangat mencerahkan. Sekarang tinggal bagaimana kita mempraktekkannya, betul. latihan, ya, menulis. Lama-lama kan jadi bisa juga. Gitu. Ya, Nah, untuk itu mungkin setiap perpustakaan itu perlu membuat semacam jurnal, gitu ya, atau majalah gitu, di mana tempat kita menyalurkan tulisan kita, atau juga bisa dikirim ke Persetia, karena Persetia sekarang mau merilis jurnal. Nah, ini ada wadahnya gitu ya. Jadi silakan menulis. Menurut saya sih tidak ada yang sulit kalau kita mau bergerak gitu ya. Kalau setuju, orang lain Bu. bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Nah, ini Betul. support untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk semua peserta yang sudah dengan sabar berusaha untuk mengikutinya sampai selesai. Terima kasih untuk Pak Dama yang sudah dengan setia mendampingi kita, menolong kita untuk belajar lebih banyak, dan masih berlangsung sampai hari-hari berikutnya. Dan sekarang sudah tiba waktunya kita istirahat, dan kita akan beristirahat untuk makan siang, kalau gitu.